Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Mustika Sari dan teman saya Nurul Tama Fajarianti. Kami dari kelas A pagi dari kelompok 14 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak. Kami di sini akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan dosen kami pada mata kuliah Psikolinguistik. Dosen pengampunya yaitu Ibu Rini Agustina, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu pembelajaran bahasa. Baiklah, saya Dewi Mustika Sari sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa, di mana judul bab ini pembelajaran bahasa mengacu pada proses pemerolehan bahasa kedua, yaitu B2. Setelah seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya, yaitu B1, untuk masalah yang dibicarakan ini ada pakar yang menyebut dengan istilah pembelajaran bahasa, dan ada pula yang menyebut pemerolehan bahasa kedua. Digunakannya istilah pembelajaran bahasa karena diyakini bahwa bahasa kedua dapat dikuasai hanya dengan proses belajar dengan cara sengaja dan sadar. Hal ini berbeda dengan penguasaan bahasa pertama atau bahasa ibu yang diperoleh secara alamiah, secara tidak sadar di dalam lingkungan keluarga pengasuh kanak-kanak itu. Dalam bab ini ataupun dalam keseluruhan buku ini, istilah pembelajaran bahasa digunakan untuk mengacu pada penguasaan bahasa kedua, baik yang dilakukan secara formal maupun secara informal di dalam masyarakat sekitar kehidupan si pembelajar. Ada dua tipe pembelajaran bahasa. Menurut Ellis tahun 1986 menyebutkan adanya dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal di dalam kelas. Yang pertama, tipe naturalistik bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan, pembelajaran langsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Jadi, belajar bahasa menurut tipe naturalistik ini sama prosesnya dengan pemulihan bahasa pertama yang berlangsungnya secara alamiah di dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan tempat tinggal. Tipe yang kedua, yang bersifat formal, berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan. Seharusnya hasil yang diperoleh secara formal dalam kelas ini jauh lebih daripada hasil secara naturalistik. Namun kenyataan di negeri kita yang bisa kita saksikan hingga sekarang, hasil pembelajaran bahasa sangat tidak membicarakan. Berbagai penyebab telah teridentifikasikan dan berbagai perbaikan telah dilakukan, tetapi hasilnya sama saja, tetap tidak memuaskan. Hal ini sering menjadi cibiran generasi tua yang mendapat pendidikan bahasa kedua pada zaman Belanda dulu. Baik, yang kedua, sejarah pembelajaran bahasa. Kapan dimulai adanya pembelajaran bahasa tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang jelas, adanya pembelajaran bahasa ini adalah adanya interaksi antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki bahasa yang berbeda. Kemudian, karena disadari suatu bahasa lain diperlukan bukan hanya untuk sekedar berinteraksi, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan lain seperti mempelajari ilmu, maka muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang juga menyajikan pembelajaran bahasa kedua. Perubahan yang berarti dalam arti perubahan pandangan dan adanya inovasi baru dimulai tahun 1880. Tahap pertama adalah periode antara tahun 1880 sampai 1920. Pada tahap ini terjadi rekonstruksi bentuk-bentuk metode langsung yang pernah digunakan atau dikembangkan pada zaman Yunani dulu.
Tahap kedua adalah masa antara tahun 1920 sampai 1940. Pada masa ini, di Amerika dan Kanada terbentuk forum belajar bahasa asing yang kemudian menghasilkan aplikasi metode-metode yang bersifat kompromi, yang merupakan perluasan dari teknik-teknik pengajaran membaca yang sudah ada, dikaitkan dengan tujuan-tujuan pengajaran bahasa yang lebih khusus. Tahap ketiga adalah masa antara tahun 1940 sampai 1970 yang kemunculannya dilatar belakangi oleh situasi peperangan atau Perang Dunia Kedua, di mana orang berikhtiar mencari metode belajar bahasa asing yang paling cepat dan efisien untuk dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Baiklah, yang ketiga, hipotesis pembelajaran bahasa. Hasil yang telah dicapai oleh para pakar pembelajaran bahasa sampai saat ini belum secara mantap bisa disebut sebagai teori karena belum teruji dengan mantap. Oleh karena itu, masih lebih umum disebut sebagai suatu hipotesis. Di antara hipotesis-hipotesis itu perlu ditengahkan adalah yang pertama, hipotesis kesamaan antara B1 yang disebut bahasa pertama dan B2 yang disebut dengan bahasa kedua. Dan yang kedua, hipotesis kontrasif. Ketiga, hipotesis Krashen. Yang keempat, hipotesis bahasa antara. Dan terakhir yang kelima, hipotesis pijinisasi. Secara singkat, kelima hipotesis tersebut akan dibicarakan. Di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis kesamaan antara B1 dan B2. Hipotesis ini menyatakan adanya kesamaan dalam proses belajar B1 dan belajar B2. Kesamaan itu terletak pada urutan pemerolehan bahasa seperti modus interogasi, negasi, dan morfem-morfem gramatikal. B. Hipotesis kontrasif. Hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Frisch tahun 1945 dan Robert Ledo tahun 1957. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar B2 adalah karena adanya perbedaan antara B1 dan B2. Hipotesis kontrasif ini juga menyatakan bahwa seorang pembelajar bahasa kedua seringkali melakukan transfer B1 ke B2 dalam menyampaikan suatu gagasan. C. Hipotesis Krashen. Berkenaan dengan proses pemilihan bahasa, Stephen Krashen mengajukan 9 buah hipotesis yang saling berkaitan. Kesembilan hipotesis ini adalah: yang pertama, hipotesis perbedaan antara pemerolehan dan belajar. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah. Yang ketiga, hipotesis monitor. Yang keempat, hipotesis masukan. Yang kelima, hipotesis afektif. Yang keenam, hipotesis bakat. Yang ketujuh, hipotesis filter. Yang kedelapan, hipotesis bahasa pertama. Yang kesembilan, hipotesis variasi individual dalam penggunaan monitor. Hipotesis bahasa antara. Bahasa antara adalah bahasa atau ucapan yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu, sewaktu dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna bahasa kedua itu. Dan yang E, hipotesis pijinisasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa dalam proses belajar bahasa kedua bisa saja selain terbentuknya bahasa antara, terbentuk juga yang disebut bahasa pidgin, yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dalam bahasa tertentu. Baik, terima kasih dari penjelasan saya. Saya lanjutkan ke pemateri kedua yang disampaikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anitama Fajarianti sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Baiklah, langsung saja. Faktor-faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua. Melihat berbagai hipotesis yang dikemukakan pada bab 14, tampaknya pembelajaran bahasa kedua merupakan hal atau proses yang cukup rumit. Berbagai faktor, variabel, dan kendala menentukan berhasil tidaknya pembelajaran bahasa kedua itu. Berikut akan dibicarakan beberapa faktor yang banyak dibicarakan orang karena berkaitan dengan keberhasilan pembelajaran bahasa kedua itu. Ada 5 faktor di dalamnya. Yang pertama, ada faktor motivasi. Faktor motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua ada asumsi yang menyatakan bahwa orang yang di dalam dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh dorongan atau dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh dorongan, tujuan, atau motivasi. Masalah kita sekarang, apakah motivasi itu? Banyak pakar pembelajaran bahasa kedua telah mengemukakan apa yang dimaksud dengan motivasi itu. Cover 1964 misalnya menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan, hasrat, kemauan, atasan, atau tujuan yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Ada pakar lain yaitu Brown 1981 menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam, dorongan sesaat, emosi, atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi, motivasi dalam pembelajaran bahasa berupa dorongan yang datang dari dalam diri pembelajar yang menyebabkan pembelajar memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari suatu bahasa kedua. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi itu mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi integratif dan yang kedua fungsi instrumental. Motivasi berfungsi integratif kalau motivasi itu mendorong seseorang untuk mempelajari suatu bahasa karena adanya keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu atau menjadi anggota masyarakat bahasa tertentu. Sedangkan motivasi berfungsi instrumental adalah kalau motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki kemauan untuk mempelajari bahasa kedua itu karena tujuan yang bermanfaat atau karena dorongan ingin memperoleh suatu pekerjaan atau mobilitas sosial pada lapisan atas masyarakat tersebut. Dari hasil penelitian berbagai pakar itu dapat disimpulkan bahwa peranan motivasi dalam proses belajar bahasa kedua belum dapat dipastikan. Semua penelitian yang telah dibicarakan dilakukan di luar Indonesia. Bagaimana keadaannya di Indonesia? Tentu masih diperlukan adanya penelitian khusus. Yang kedua, ada faktor usia. Ada tanggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa, menurut Bambang Junaidi 1990. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapatkan kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa faktor umur yang tidak dipisahkan dari faktor lain adalah faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran bahasa kedua. Perbedaan umur mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua pada aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis, tetapi tidak terpengaruh dalam pemerolehan urutannya. Yang ketiga, faktor penyajian formal. Pembelajaran atau penyajian pembelajaran bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua.
karena berbagai faktor dan variabel telah dipersiapkan dan diadakan dengan sengaja. Dengan demikian juga, keadaan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara formal di dalam kelas sangat berbeda dengan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara naturalistik atau alami. Steinbeck 1979 halaman 166 menyebutkan bahwa karakteristik lingkungan pembelajaran bahasa di kelas atas 5 segi berikut. Ada 5. Yang pertama, lingkungan pembelajaran bahasa di kelas sangat diwarnai oleh faktor psikologi sosial kelas yang meliputi penyesuaian disiplin dan prosedur yang digunakan. Yang kedua, di lingkungan kelas dilakukan praseleksi terhadap data linguistik yang dilakukan guru berdasarkan kurikulum yang digunakan. Yang ketiga, di lingkungan kelas disajikan kaidah-kaidah gramatikal secara eksplisit untuk meningkatkan kualitas berbahasa siswa yang tidak dijumpai di lingkungan alamiah. Yang keempat, di lingkungan kelas sering disajikan data dan situasi bahasa yang artifisial atau buatan, tidak seperti dalam lingkungan kebahasaan alamiah. Yang terakhir, di lingkungan kelas disediakan alat-alat pengajaran seperti buku tulis, buku penunjang, papan tulis, tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan sebagainya. Dengan kelima karakter lingkungan seperti disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kelas merupakan lingkungan yang memfokus pada kesadaran dalam memperoleh kaidah-kaidah dan bentuk-bentuk bahasa yang dipelajari. Menurut Dulay 1982 halaman 17. Dengan kondisi lingkungan kelas yang khas dalam pembelajaran bahasa kedua, maka tentunya ada pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa kedua yang dapat diperinci dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh terhadap kompetensi. Lingkungan formal di kelas cenderung berfokus pada penguasaan kaidah-kaidah dan bentuk-bentuk bahasa secara sadar. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa diajak menguasai bagaimana penggunaan partikel e dan an, bagaimana penggunaan preposisi an, in, dan on, atau bagaimana menggunakan kata some dan any, dan sebagainya. Namun, penguasaan kompetensi ini sangat dipengaruhi oleh peran yang dimainkan pembelajar dalam lingkungan formal pembelajaran itu. Yang kedua, ada pengaruh terhadap kualitas performansi. Seperti sudah disebutkan bahwa performansi merupakan realisasi kompetensi kebahasaan yang dimiliki seseorang menurut Ellis 1986 halaman 5-6. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dulay dan kawan-kawan 1982 halaman 13 bahwa kualitas lingkungan mempengaruhi hasil pembelajaran bahasa kedua. Hasil penelitian sejumlah pakar mengenai performansi menunjukkan bahwa bahasa secara formal dapat memperbaiki performansi gramatikal seorang pembelajar. Menurut Ellis 1986 halaman 299. Yang ketiga, pengaruh terhadap urutan pemerolehan. Yang dimaksud dengan urutan pemerolehan di sini adalah pemerolehan morfem gramatikal. Menurut beberapa pakar seperti Ellis 1984, Makino 1979, Felix 1981, bahwa urutan pemerolehan morfem gramatikal pembelajaran yang mendapat pembelajaran bahasa secara formal tidak berbeda dengan mereka yang belajar secara naturalistik. Baik, yang keempat, pengaruh terhadap kecepatan pemerolehan. Kecepatan pemerolehan adalah kecepatan menangkap masukan atau input dan menjadikan masukan itu sebagai pembendaharaan kebahasaannya. Kecepatan pemerolehan ini sebenarnya bersifat relatif dan banyak tergantung pada faktor lain seperti inteligensi, sikap, bakat, motivasi, dan faktor internal lainnya menurut Ellis 1986 halaman 99 sampai 126.
Dalam hal ini, Raffiuddin 1988 menyatakan bahwa interaksi kelas yang merupakan bagian dari pembelajaran bahasa kedua secara formal dapat memberikan pengaruh terhadap kecepatan pemerolehan bahasa kedua. Interaksi kelas selain ini juga dapat mendukung proses penyerapan input menjadi intake. Yang keempat, faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama atau bahasa ibu atau bahasa yang lebih dulu diperoleh mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Menurut Ellis 1986 halaman 19. Dapatkah gangguan bahasa pertama dalam proses pembelajaran bahasa kedua dihilangkan atau paling tidak dikurangi seminimal mungkin? Berdasarkan beberapa teori atau hipotesis tertentu, barangkali hal itu dapat dijelaskan. Yang pertama, menurut teori stimulus respon yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme, bahasa adalah perilaku. Menurut teori stimulus respon yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme, bahasa adalah perilaku stimulus respon. Jadi, selama pembelajar belum mendapat stimulus bahasa kedua, selama itu pola dia masih memegang kendali aktivitas bahasa yang telah dikuasainya terlebih dahulu, yang dalam hal ini adalah bahasa pertamanya. Jadi, pengaruh bahasa pertama dalam bentuk transfer ketika berbahasa kedua akan besar sekali apabila si pembelajar tidak terus-menerus diberikan stimulus bahasa kedua. Yang kedua, teori kontrastif menyatakan bahwa keberhasilan belajar bahasa kedua sedikit banyaknya ditentukan oleh keadaan linguistik bahasa yang telah dikuasai sebelumnya oleh si pembelajar. Menurut Clay 1986 halaman 5. Melalui analisis kontrastif akan didapat diketahui tingkat kesamaan dan perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Lalu dengan mengetahui tingkat kesamaan dan perbedaan ini, kita dapat menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat untuk digunakan menurut Dulay 1982 halaman 96. Yang kelima, ada faktor lingkungan. Menurut Dulay 1985 halaman 14 menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam pembelajaran. Yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar atau dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Yang termasuk dalam lingkungan bahasa adalah situasi di restoran atau di toko, percakapan dengan kawan-kawan, ketika menonton televisi, saat membaca koran, dalam proses belajar mengajar di kelas, membaca buku-buku pelajaran dan sebagainya. Lingkungan bahasa ini dapat dibedakan atas yang pertama lingkungan formal seperti di kelas dalam proses belajar mengajar dan bersifat artifisial, dan yang kedua lingkungan informal atau natural atau secara alamiah. Yang pertama, pengaruh lingkungan formal. Lingkungan formal adalah salah satu lingkungan dalam belajar bahasa yang memfokuskan pada penguasaan kaidah-kaidah bahasa yang sedang dipelajari secara sadar. Menurut Dulay 1985 halaman 19 dan Ellis 1986 halaman 297. Sedangkan pengaruh lingkungan informal. Lingkungan informal bersifat alami atau natural, tidak dibuat-buat. Yang termasuk lingkungan informal ini antara lain bahasa yang digunakan kawan-kawan sebaya, bahasa pengasuh atau orang tua, bahasa yang digunakan anggota kelompok etis pembelajar, yang digunakan media massa, bahasa guru baik di kelas maupun di luar kelas. Pembicaraan mengenai pembelajaran bahasa kedua di atas belum disinggung adanya perbedaan antara yang berlangsung dalam lingkungan formal dan yang berlangsung di lingkungan sosial. Kemampuan yang diharapkan adalah penguasaan bahasa formal atau bahasa baku untuk digunakan dalam situasi dalam situasi formal. Sedangkan dalam lingkungan informal yang diharapkan adalah kemampuan atau penguasaan akan ragam bahasa informal untuk yang disajikan pada keperluan informal. Yang terakhir mengenai tentang transfer interferensi.
Pembelajar akan cenderung mentransfer unsur bahasa pertamanya ketika melaksanakan penggunaan bahasa kedua. Penggunaan atau pentransferan unsur-unsur bahasa pertama ini lama-kelamaan akan berkurang dan mungkin akan menghilang sejalan dengan taraf kemampuan terhadap bahasa kedua. Oleh karena itu, kasus adanya transfer atau interferensi dari bahasa pertama ke dalam penggunaan bahasa kedua akan selalu ada. Pembelajaran bahasa kedua terjadi setelah seorang pembelajar menguasai dan menuranikan bahasa pertamanya. Maka mau tidak mau bahasa pertama yang telah dinuranikan itu akan mengganggu ketika terinterferensi oleh unsur-unsur bahasa pertamanya yang terlebih dahulu dinuranikan itu. Interferensi ini dapat terjadi pada semua tataran bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Interferensi dalam bidang morfologi antara lain terdapat dalam pembentukan kata dengan afiks. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran bahasa kedua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenaan. Baiklah, itulah penjelasan materi kami pada pembelajaran bahasa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada kekurangan di video kami berdua. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.